Dimas Pratama adalah seorang pengusaha properti berusia 38 tahun yang dikenal jujur dan pekerja keras. Berawal dari menjadi karyawan proyek bangunan, ia perlahan membangun perusahaan pengembang perumahan yang kini sukses, mengerjakan berbagai proyek di beberapa kota. Kesuksesan Dimas membuat banyak orang kagum, termasuk sahabat lamanya, Rian. Mereka telah berteman sejak SMA. Rian sering berkata bahwa ia bangga melihat keberhasilan Dimas dan ingin bekerja sama membangun bisnis yang lebih besar. Karena percaya penuh kepada sahabatnya, Dimas mengangkat Rian sebagai direktur operasional di perusahaan. Semua proyek baru mulai dikelola bersama. Awalnya semuanya berjalan lancar. Penjualan rumah meningkat, investor berdatangan, dan keuntungan perusahaan terus bertambah. Namun tanpa sepengetahuan Dimas, keserakahan mulai menguasai hati Rian. Diam-diam Rian membuat perusahaan baru menggunakan nama istrinya sebagai pemilik. Ia kemudian mengalihkan pembelian material bangunan melalui perusahaan tersebut dengan harga yang jauh lebih mahal. Selisih keuntungan masuk ke rekening pribadinya. Tidak hanya itu, Rian juga memalsukan laporan keuangan, membuat invoice fiktif, bahkan mengambil uang muka dari beberapa pembeli rumah tanpa mencatatnya ke dalam pembukuan perusahaan. Selama hampir 2 tahun, tidak ada yang menyadari kecurangan itu. Hingga suatu hari, seorang pembeli datang ke kantor Dimas sambil marah. Ia menunjukkan bukti transfer uang muka yang ternyata tidak pernah tercatat dalam sistem perusahaan. Dimas terkejut. Ia segera memeriksa seluruh laporan keuangan bersama tim audit independen. Hasil pemeriksaan membuat tubuhnya lemas. Kerugian perusahaan mencapai puluhan miliar rupiah. Dana proyek banyak yang hilang. Sementara beberapa pemasok menagih pembayaran yang ternyata belum pernah diterima. Lebih menyakitkan lagi, semua jejak transaksi mengarah kepada satu orang, Rian. Dimas tidak ingin langsung percaya. Ia masih berharap ada kesalahpahaman. Dengan hati berat, ia menghubungi sahabatnya dan meminta bertemu di sebuah kafe yang dulu sering mereka kunjungi bersama. Dimas membawa seluruh bukti hasil audit. "Aku cuma ingin mendengar penjelasanmu, Rian." Rian awalnya membantah. Namun ketika semua dokumen, rekaman transfer, dan kontrak palsu diperlihatkan, wajahnya berubah pucat. Ia akhirnya mengakui semuanya. Namun bukannya meminta maaf, Rian justru berkata dingin, "Kalau bukan karena aku, perusahaanmu tidak akan sebesar sekarang. Aku hanya mengambil bagian yang menurutku pantas." Ucapan itu menghancurkan hati Dimas. Bukan karena uang yang hilang, tetapi karena pengkhianatan dari orang yang selama ini dianggap seperti saudara sendiri. Dengan berat hati, Dimas memutuskan membawa kasus tersebut ke jalur hukum. Ia sadar memaafkan adalah pilihan pribadi. Tetapi membiarkan kejahatan terjadi berarti membahayakan banyak orang lain. Setelah pengakuan Rian, malam itu Dimas tidak bisa memejamkan mata. Selama bertahun ia memperlakukan Rian seperti saudara sendiri. Mereka membangun perusahaan bersama, berbagi impian. Bahkan keluarga mereka saling mengenal. Kini semua itu hancur karena keserakahan. Keesokan paginya, Dimas mengumpulkan seluruh manajer di ruang rapat. "Apapun yang terjadi, proyek kita tidak boleh berhenti. Saya akan bertanggung jawab penuh. Gaji karyawan tetap dibayar. Dan rumah para pelanggan harus selesai tepat waktu." Ucapan itu membuat seluruh karyawan terharu. Mereka sepakat membantu menyelamatkan perusahaan. Di sisi lain, Rian mulai panik.
Ia mengetahui audit internal telah menemukan banyak bukti. Bersama pengacaranya, ia berusaha menghapus jejak, transaksi dan memindahkan sebagian aset ke rekening luar negeri melalui beberapa perusahaan cangkang. Namun Rian tidak menyadari bahwa salah satu staf kepercayaannya, Fajar, merasa bersalah. Selama ini Fajar hanya menjalankan perintah tanpa mengetahui seluruh rencana. Setelah melihat Dimas tetap memperjuangkan nasib karyawan, hati Fajar tersentuh. Diam-diam ia menemui Dimas. "Pak, saya tahu saya juga bersalah karena ikut menandatangani beberapa dokumen. Tapi saya punya salinan semua transaksi yang disembunyikan Pak Rian." Dimas terdiam. Bukti itu bisa menjadi kunci untuk mengungkap seluruh penipuan. Beberapa hari kemudian, laporan resmi diserahkan kepada pihak kepolisian. Penyidik mulai memanggil si Soks dan menyita dokumen perusahaan. Merasa terdesak, Rian tidak tinggal diam. Ia menyewa orang untuk menyebarkan fitnah di media sosial. Beredar kabar bahwa Dimas adalah dalang penggelapan dana dan sengaja mengorbankan Rian. Nama baik Dimas mulai tercoreng. Beberapa investor membatalkan kerjasama. Sementara bank menunda pencairan kredit proyek. Situasi perusahaan semakin sulit. Suatu malam, ketika Dimas pulang dari kantor, ia melihat seseorang berdiri di depan gerbang rumahnya. Orang itu mengenakan topi dan masker. Tanpa sepatah kata pun, ia melempar sebuah amplop lalu pergi dengan sepeda motor. Dengan hati berdebar, Dimas membuka amplop tersebut. Di dalamnya hanya ada selembar foto keluarganya yang sedang berada di taman. Disertai secarik kertas bertuliskan, "Cabut laporanmu, atau keluargamu yang akan menanggung akibatnya." Dimas mengepalkan tangannya. Kini azada pertarungan ini bukan lagi soal uang, melainkan keselamatan orang yang ia cintai. Ancaman terhadap keluarganya membuat Dimas meningkatkan keamanan di rumah. Ia memasang kamera pengawas tambahan, menyewa petugas keamanan, dan meminta istri serta onok-onok lebih berhati saat bepergian. Meski khawatir, Dimas menolak mencabut laporannya. Baginya, mundur hanya akan membuat Rian semakin berani. Keesokan harinya, Dimas menyerahkan foto ancaman itu kepada penyidik. Polisi mulai mendalami kemungkinan adanya intimidasi terhadap saksi dan korban. Sementara itu, Fajar terus membantu penyelidikan. Ia membawa sebuah hard drive yang selama ini disimpannya di rumah. "Pak Dimas, semua data cadangan saya simpan di sini. Saya takut suatu hari akan dibutuhkan." Tim forensik digital segera memeriksa isinya. Hasilnya sangat mengejutkan. Di dalam hard drive terdapat ribuan dokumen, rekaman percakapan, bukti transfer, hingga email yang menunjukkan bagaimana Rian secara sistematis menggelapkan dana perusahaan selama bertahun-tahun. Bahkan ditemukan bukti bahwa beberapa proyek sengaja dibuat merugi agar uang perusahaan bisa dialihkan ke perusahaan milik istrinya. Penyidik pun bergerak cepat. Sejumlah rekening dibekukan dan beberapa aset mulai disita sebagai barang bukti. Saat mengetahui hal itu, Rian marah besar. Ia memanggil 2 orang kepercayaannya. Apapun caranya, hard drive itu harus hilang. Kalau sampai dipakai di pengadilan, kita semua selesai. Malam harinya, 2 orang tersebut menyelinap ke rumah Fajar, beruntung. Fajar sedang berada di tempat lain atas saran Dimas. Mereka hanya menemukan rumah kosong dan kak seluruh isi rumah. Keesokan paginya, berita perusakan rumah Fajar menjadi perhatian polisi. Peristiwa itu justru memperkuat dugaan bahwa ada upaya menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, perusahaan Dimas mulai menghadapi masalah baru. Beberapa pembeli panik setelah membaca
berita di media sosial dan meminta uang mereka dikembalikan. Arus kas perusahaan semakin tertekan. Di tengah kesulitan itu, seorang investor senior bernama Budi Santoso, yang pernah bekerja sama dengan Dimas beberapa tahun lalu, datang ke kantor. "Aku mengenalmu sudah lama. Dimas, aku tahu kau bukan orang yang mudah menyerah. Kalau memang kau sedang memperjuangkan kebenaran, aku akan membantumu." Budi menawarkan suntikan dana agar proyek-proyek yang hampir berhenti dapat kembali berjalan. Tawaran itu memberi harapan baru bagi Dimas dan seluruh karyawannya. Namun, tanpa mereka sadari, dari balik mobil yang terparkir di seberang kantor, seseorang sedang memotret setiap pertemuan mereka. Foto-foto itu langsung dikirim kepada Rian. Rian tersenyum tipis sambil berkata, "Kalau Dimas mendapat bantuan, berarti aku harus menghancurkan orang yang membantunya juga." Rencana yang lebih berbahaya pun mulai disusun. 2 hari setelah bertemu Budi Santoso, harapan mulai kembali tumbuh di perusahaan Dimas. Dana segar dari investor itu membuat beberapa proyek yang sempat terhenti kembali berjalan. Para pekerja kembali beraktivitas, dan para pembeli mulai merasa tenang karena pembangunan terus berlanjut. Namun, Rian tidak tinggal diam. Ia menyuruh anak buahnya menyebarkan isu bahwa perusahaan Dimas hampir bangkrut. Berita palsu itu dengan cepat menyebar di media sosial. Beberapa calon pembeli membatalkan transaksi. Sementara sejumlah pemasok meminta pembayaran tunai sebelum mengirim material. Situasi kembali memanas. Di saat yang sama, Budi menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai pejabat penegak hukum. Budi sempat ragu, tetapi ia memutuskan menghubungi penyidik secara langsung. Setelah dikonfirmasi, ternyata telepon tersebut hanyalah upaya intimidasi. "Berarti mereka benar-benar panik," kata Budi kepada Dimas. Sementara itu, penyidik menemukan fakta baru dari hasil pemeriksaan rekening perusahaan. Sebagian besar uang yang digelapkan ternyata digunakan Rian untuk membeli tanah, villa mewah, mobil mahal, dan saham melalui nama beberapa orang kepercayaannya. Polisi pun mulai menyita aset tersebut. Mengetahui hartanya satu persatu disita, Rian naik pitam. Ia memanggil orang kepercayaannya, Tony. "Aku tidak peduli bagaimana caranya. Buat semua saksi takut. Kalau perlu, hilangkan bukti yang masih ada." Tony mengangguk, tetapi diam-diam ia mulai gelisah. Ia sadar permainan ini sudah terlalu jauh. Malam itu, ketika Fajar pulang dari kantor polisi setelah memberikan keterangan tambahan, sebuah mobil hitam terus mengikutinya dari belakang. Fajar mencoba mempercepat laju kendaraannya. Mobil itu tetap mengejar. Ia segera menghubungi Dimas. "Pak, saya sepertinya diikuti seseorang." Dimas langsung menghubungi penyidik. Beberapa mobil patroli yang berada di sekitar lokasi bergerak menuju posisi Fajar. Terjadi aksi karon singkat di jalan raya. Mobil yang mengejar Fajar berusaha melarikan diri, tetapi akhirnya berhasil dihentikan polisi. 2 orang di dalam mobil langsung diamankan. Saat diperiksa, salah satu dari mereka mengaku hanya diperintah seseorang yang bekerja untuk Rian. Pengakuan itu menjadi bukti penting bahwa intimidasi terhadap saksi memang direncanakan. Kini posisi Rian semakin terdesak. Polisi mulai menyiapkan langkah berikutnya. Menangkap orang yang selama ini menjadi dalang di balik seluruh penipuan. Sementara Rian, yang merasa jalan keluarnya semakin sempit, mulai menyusun rencana nekat untuk melarikan diri keluar negeri sebelum surat penangkapan diterbitkan.
Kabar mengenai rencana penangkapan Rian akhirnya sampai ke telinganya. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri kini dipenuhi kepanikan. Ia sadar jika tertangkap, seluruh kejahatannya akan terbongkar di pengadilan. Malam itu juga, Rian mengumpulkan Tony dan 2 orang kepercayaannya di sebuah rumah yang selama ini dijadikan tempat pertemuan rahasia. Kita tidak punya banyak waktu. Besok dini hari aku harus keluar dari Indonesia. Semua dokumen dan uang tunai sudah siap? Sudah, Pak, jawab Tony sambil menyerahkan sebuah tas hitam berisi paspor, uang, dan beberapa dokumen penting. Tanpa sepengetahuan Rian, percakapan mereka telah didengar oleh Tony sendiri melalui ponsel yang diam-diam merekam pembicaraan. Hatinya semakin tidak tenang. Ia sadar bahwa jika terus membantu Rian, hidupnya juga akan hancur. Beberapa jam kemudian, Tony menghubungi Dimas menggunakan nomor yang tidak dikenal. Dimas segera meneruskan informasi tersebut kepada penyidik. Polisi bergerak cepat menyusun operasi penangkapan tanpa memberitahu siapapun agar informasi tidak bocor. Menjelang pukul 3 dini hari, mobil SUV hitam yang ditumpangi Rian melaju dengan kecepatan tinggi menuju bandara. Rian terus melihat ke kaca spion. Pastikan tidak ada yang mengikuti kita. Namun beberapa kilometer kemudian, lampu rotator kendaraan polisi mulai terlihat dari kejauhan. Belok, cari jalan lain. Teriak Rian panik. Sopirnya mencoba mengubah rute, tetapi setiap jalan keluar sudah dijaga petugas. Setelah pengejaran singkat, mobil mereka akhirnya berhenti karena terhalang barikade. Rian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri dengan berlari menuju area perkebunan. Di pinggir jalan, puluhan petugas mengejarnya. Tak lama kemudian, langkah Rian terhenti ketika ia mendapati dirinya telah dikepung dari segala arah. Seorang penyidik maju sambil menunjukkan surat resmi. Saudara Rian, Anda ditangkap atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Anda berhak didampingi penasihat hukum. Rian hanya tertunduk. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa semua rencana liciknya telah berakhir. Pagi harinya, berita penangkapan Rian memenuhi berbagai media. Karyawan perusahaan Dimas menyambut kabar itu dengan rasa lega. Namun Dimas tahu, perjuangan belum selesai. Uang perusahaan yang hilang belum seluruhnya kembali. Proyek-proyek yang tertunda masih harus diselesaikan. Dan yang terpenting, ia harus memulihkan kepercayaan para pelanggan. Di ruang tahanan, Rian menerima kunjungan seseorang yang tidak pernah ia duga akan datang. Orang itu adalah Andra, mantan rekan bisnis yang dulu pernah ia tipu bertahun-tahun lalu. Andra menatap Rian dengan dingin. Akhirnya, kau merasakan akibat dari perbuatanmu sendiri. Tapi ketahuilah, masih ada rahasia yang belum diketahui Dimas. Ucapan itu membuat Rian terdiam. Rahasia apa yang dimaksud Andra? Ucapan Andra terus terngiang di benak Rian setelah pria itu meninggalkan ruang tahanan. Masih ada rahasia yang belum diketahui Dimas. Untuk pertama kalinya sejak ditangkap, Rian tampak gelisah. Ia sadar jika rahasia itu terbongkar, bukan hanya dirinya yang akan terseret, tetapi juga beberapa orang berpengaruh yang selama ini berada di balik layar. Sementara itu, Dimas kembali fokus menyelamatkan perusahaannya. Bersama Budi Santoso, ia mengadakan pertemuan dengan para pembeli rumah. Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Semua rumah akan kami selesaikan sesuai perjanjian. Jika ada keterlambatan, kami akan memberikan kompensasi sesuai kontrak.
Keyuyuran. Dimas membuat sebagian besar pembeli memilih tetap melanjutkan kerjasama. Kepercayaan yang sempat hilang mulai kembali. Di sisi lain, penyidik terus memeriksa dokumen yang disita dari kantor Rian. Seorang penyidik menemukan sebuah brankas kecil yang tersembunyi di balik lemari. Setelah dibuka, di dalamnya terdapat beberapa flash drive, dokumen kepemilikan tanah, dan sebuah buku catatan hitam. Isi buku itu membuat semua orang terkejut. Setiap halaman berisi daftar nama, tanggal, nominal uang, serta kode-kode transaksi. Beberapa nama di dalamnya ternyata merupakan pengusaha besar dan oknum pejabat yang diduga pernah menerima aliran dana dari Rian untuk memuluskan berbagai perizinan proyek. Kasus yang semula dianggap hanya penipuan perusahaan kini berkembang menjadi penyelidikan yang jauh lebih besar. Ketika Dimas dipanggil untuk melihat sebagian barang bukti, ia terdiam saat menemukan satu nama yang sangat dikenalnya, Hendra Wijaya. Hendra adalah mentor bisnis yang dulu membantu Dimas memperoleh proyek pertamanya. Selama ini Dimas sangat menghormatinya. Mustahil, gumam Dimas. Penyidik menjelaskan bahwa nama tersebut masih sebatas petunjuk dan harus dibuktikan lebih lanjut. Di dalam tahanan, Rian akhirnya meminta bertemu dengan Dimas. "Aku akan mengatakan semuanya," ujar Rian dengan wajah lelah. "Tapi ada syaratnya. Lindungi keluargaku. Mereka tidak tahu apa-apa." Dimas menatap mantan sahabatnya beberapa saat. "Aku tidak pernah ingin keluargamu menderita. Tapi semua yang kau sampaikan harus jujur." Rian mengangguk pelan. "Kalau begitu, bersiaplah. Orang yang selama ini kau anggap sebagai mentor mungkin adalah orang yang paling banyak mengambil keuntungan dari semua ini." Dimas membeku. Jika pengakuan itu benar, maka pengkhianatan yang ia alami ternyata hanyalah bagian kecil dari sebuah permainan yang jauh lebih besar. Ruang pemeriksaan tampak sunyi. Di hadapan penyidik dan Dimas, Rian menarik napas panjang sebelum akhirnya mulai berbicara. "Aku memang bersalah karena menggelapkan uang perusahaan," katanya pelan. "Tapi semua itu tidak berawal dari keinginanku sendiri." Dimas menatap Rian dengan tajam. "Maksudmu?" Rian menundukkan kepala. 3 tahun lalu, saat perusahaanmu mulai berkembang pesat, Hendra Wijaya menemuiku. Dia bilang kalau perusahaanmu terlalu cepat maju. Dia ingin menguasai proyekmu secara perlahan. Menurut pengakuan Rian, Hendra menawarkan kerja sama rahasia. Rian diminta membuat kondisi keuangan perusahaan terlihat buruk agar Dimas kesulitan mendapatkan pendanaan. Ketika perusahaan hampir bangkrut, Hendra berencana membeli seluruh aset dengan harga murah melalui perusahaan lain. "Aku tergoda karena dia menjanjikan keuntungan besar," ujar Rian penuh penyesalan. "Awalnya aku hanya memanipulasi laporan keuangan. Tapi lama-kelamaan semuanya semakin jauh." Penyidik segera mencocokkan pengakuan itu dengan buku catatan hitam dan dokumen yang telah disita. Beberapa transaksi mulai menunjukkan pola yang sama. Di sisi lain, Hendra yang mengetahui. Namanya mulai disebut dalam penyelidikan. Segera bergerak cepat. Ia menghubungi para pengacaranya dan memerintahkan seluruh staf menghancurkan dokumen yang dapat menghubungkannya dengan Rian. Namun tanpa ia sadari, seorang sekretaris senior bernama Maya telah lama menyimpan salinan dokumen penting. Selama bertahun-tahun melihat berbagai praktik yang menurutnya tidak benar. Tetapi ia takut berbicara. Setelah mendengar kabar bahwa Rian telah mengaku, Maya memberanikan diri menghubungi penyidik.
Saya punya bukti bahwa beberapa perusahaan yang digunakan untuk membeli aset sebenarnya dikendalikan oleh Pak Hendra. Penyidik segera mengamankan Maya sebagai saksi penting. Sementara itu, Dimas mulai menyadari bahwa kehancuran perusahaannya bukan hanya akibat pengkhianatan seorang sahabat, tetapi juga karena ambisi seorang mentor yang selama ini ia hormati. Malam harinya, Dimas pulang ke rumah dengan pikiran yang kalut. Saat membuka pintu, putrinya yang masih kecil berlari memeluknya. "Ayah, kapan ayah bisa tersenyum lagi seperti dulu?" Pertanyaan polos itu membuat hati Dimas tersentuh. Ia berlutut dan memeluk putrinya erat. "Ayah janji, semua ini akan segera selesai. Ayah akan memperjuangkan kebenaran. Bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk semua orang yang telah dirugikan." Di tempat lain, Hendra menerima kabar bahwa Maya telah memberikan kesaksian kepada polisi. Wajahnya berubah tegang. Kalau Maya sampai membuka semua dokumen itu, gumamnya. Ia lalu mengambil telepon dan berkata kepada seseorang, "Jangan sampai dia sempat hadir di persidangan." Ucapan itu menjadi awal dari ancaman baru yang jauh lebih berbahaya. Setelah menerima ancaman terhadap Maya, penyidik segera meningkatkan pengamanan. Maya dipindahkan ke rumah aman bersama keluarganya. Semua komunikasi dibatasi agar keberadaannya tidak diketahui. Maya akhirnya menyerahkan sebuah laptop perusahaan yang selama bertahan ia simpan. Di dalamnya terdapat salinan mail, kontrak, dan rekaman rapat yang belum pernah diketahui siapapun. Tim forensik digital bekerja tanpa henti. Beberapa jam kemudian, mereka menemukan sebuah rekaman suara. Suara pertama terdengar jelas milik Hendra. Pastikan Dimas tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini. Kalau perusahaannya jatuh, kita ambil semua proyeknya. Suara kedua adalah Rian. "Baik, Pak, saya akan mengatur semuanya." Rekaman itu menjadi bukti penting yang memperkuat dugaan bahwa Rian bukan hanya pelaku, melainkan bagian dari rencana yang lebih besar. Sementara itu, Hendra mulai kehilangan kendali. Beberapa mitra bisnisnya memilih memutus kerja sama setelah mendengar penyelidikan semakin berkembang. Namun, Hendra belum menyerah. Ia menghubungi seorang pengusaha bernama Victor yang memiliki banyak koneksi di dunia bisnis. "Aku butuh bantuanmu. Bantu aku menyelamatkan perusahaan ini. Sebagai imbalannya, separuh proyek yang tersisa akan menjadi milikmu." Victor tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata singkat, "Aku akan mempertimbangkannya." Di sisi lain, Dimas mengunjungi lokasi proyek perumahan yang sempat terbengkalai. Para pekerja menyambutnya dengan tepuk tangan. "Terima kasih, Pak. Kami tetap punya pekerjaan karena..." "Bapak tidak menyerah," kata salah seorang mandor. Mendengar itu, semangat Dimas kembali bangkit. Ia berjanji dalam hati bahwa perusahaan ini akan berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, malam itu sebuah kebakaran terjadi di gudang penyimpanan material proyek. Api membesar dengan cepat hingga menghanguskan sebagian besar persediaan. Beruntung tidak ada korban jiwa karena para pekerja berhasil dievakuasi tepat waktu. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya dugaan unsur kesengajaan. Polisi menemukan sisa bahan yang diduga digunakan untuk memicu kebakaran dan mulai menyelidiki apakah peristiwa itu berkaitan dengan kasus yang sedang berlangsung. Dimas berdiri di depan gudang yang telah menjadi puing-puing. Meski kerugian kembali bertambah, ia berkata kepada seluruh karyawannya, "Kita bisa kehilangan bangunan, material, bahkan uang. Tapi selama kita masih punya kejujuran dan keberanian,
perusahaan ini tidak akan runtuh. Semangat itu membuat para karyawan kembali percaya bahwa mereka bisa melewati masa sulit bersama. Sementara itu, penyidik menerima laporan baru yang mengejutkan. Victor ternyata bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Ia menyimpan sejumlah dokumen yang diduga dapat membuktikan keterlibatan Hendra dalam berbagai transaksi ilegal. Jika Victor Benebe memberikan seluruh bukti tersebut, posisi Hendra akan semakin terdesak. Keesokan paginya, Victor datang ke kantor penyidik dengan wajah tegang. Ia membawa sebuah koper hitam yang tidak pernah lepas dari genggamannya. Apa yang ada di dalam koper ini bisa mengubah seluruh kasus, katanya pelan. Di dalam koper terdapat dokumen kepemilikan perusahaan, kontrak rahasia, bukti transfer miliaran rupiah, serta sebuah flash drive yang berisi rekaman rapat antara Hendra, Rian, dan beberapa pengusaha lain. Victor mengaku selama ini ia hanya menjadi perantara dalam beberapa transaksi. Namun setelah melihat, Hendra mulai mengorbankan semua orang demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ia memilih bekerja sama dengan penyidik. Aku tidak mau menghabiskan sisa hidupku di balik jeruji karena melindungi orang yang bahkan tidak peduli pada anak buahnya. Ja Victor. Sementara itu, Hendra menerima kabar bahwa Victor telah menyerahkan seluruh bukti. Wajahnya memucat. Kalau semua itu sampai masuk ke persidangan, habislah aku. Dalam kepanikannya, Hendra mengambil keputusan nekat. Ia menghubungi seorang pengacara dan memerintahkan agar seluruh aset pribadinya dijual secepat mungkin. Sebagian uang akan dipindahkan ke luar negeri, sementara sisanya disiapkan untuk menyuap beberapa pihak yang dianggap bisa membantunya. Namun, langkah itu terlambat. Berdasarkan bukti baru dari Victor, penyidik memperoleh izin untuk membekukan rekening-rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana. Beberapa aset mewah termasuk gedung perkantoran, villa, dan lahan bernilai tinggi langsung disita sebagai barang bukti. Di sisi lain, Dimas mulai melihat secercah harapan. Proyek-proyek perumahan yang sempat terhenti kini kembali berjalan. Para pembeli yang semula ragu perlahan kembali percaya karena pembangunan berlangsung sesuai jadwal. Suatu sore, Dimas mengunjungi para pekerja di lokasi proyek. Kita hampir berhasil melewati masa tersulit, katanya. Para pekerja menyambutnya dengan tepuk tangan. Mereka merasa bangga bekerja di perusahaan yang tetap mengutamakan kejujuran, meski diterpa berbagai cobaan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam harinya, Hendra yang merasa tidak punya jalan keluar memutuskan menemui Dimas secara diam-diam di kantor pusat perusahaan. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana tegang. Dimas, kata Hendra, cabut semua laporanmu. Aku akan mengembalikan seluruh kerugian perusahaanmu, bahkan 2 kali lipat. Dimas menatap mantan mentornya dengan tenang. Masalahnya bukan lagi soal uang, Pak Hendra. Banyak keluarga kehilangan pekerjaan. Banyak pembeli kehilangan kepercayaan. Dan nama baik perusahaan kami hancur karena keserakahan. Hendra menghela napas. Kalau begitu, kau yang memilih jalan ini. Ia berdiri, lalu berjalan keluar dengan wajah dingin. Dimas merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menghubungi penyidik dan menceritakan seluruh isi pertemuan tersebut. Beberapa jam kemudian, polisi menerima informasi bahwa Hendra tidak lagi berada di rumahnya. Mobil pribadinya juga menghilang. Diduga, Hendra sedang mencoba melarikan diri sebelum surat penangkapannya diterbitkan. Operasi pencarian besar pun dimulai.
Malam itu, seluruh aparat bergerak cepat setelah menerima informasi bahwa Hendra telah meninggalkan rumahnya. Tim penyidik melacak ponsel, rekening, dan kendaraan yang biasa digunakannya. Di sisi lain, Hendra terus berpindah-pindah lokasi. Ia menyadari bahwa setiap menit sangat berharga. Di dalam mobil, ia membawa sebuah tas berisi uang tunai, paspor, dan beberapa dokumen yang menurutnya bisa menyelamatkan dirinya. "Aku tidak akan masuk penjara," gumamnya sambil menggenggam setir. Namun, tanpa disadarinya, polisi telah melacak salah satu ponsel milik anak buahnya yang ikut dalam pelarian. Menjelang subuh, sebuah mobil hitam melaju menuju sebuah pelabuhan kecil. Di sana telah menunggu sebuah kapal cepat yang akan membawa Hendra keluar dari wilayah Indonesia secara ilegal. Saat Hendra hendak menaiki kapal, suara sirena memecah keheningan. "Polisi, jangan bergerak." Beberapa petugas mengepung area pelabuhan. Anak buah Hendra mencoba melarikan diri, tetapi segera berhasil diamankan. Hendra sempat berlari menuju dermaga, berharap masih bisa naik ke kapal. Namun langkahnya terhenti ketika puluhan petugas telah berdiri di depannya. Dengan wajah pucat, ia perlahan mengangkat kedua tangannya. Perjalanan panjangnya sebagai pengusaha yang dihormati berakhir dengan sepasang borgol di kedua pergelangan tangannya. Beberapa bulan kemudian, persidangan dimulai. Ruang sidang dipenuhi wartawan, korban, dan para pembeli rumah yang selama ini menunggu keadilan. Satu persatu saksi memberikan kesaksian. Maya menyerahkan rekaman rapat. Victor menunjukkan dokumen transaksi. Fajar menjelaskan alur penggelapan dana. Dan Rian mengakui seluruh perannya di hadapan majelis hakim. Ketika giliran Dimas memberikan keterangan, suasana ruang sidang menjadi hening. "Saya kehilangan uang, proyek, dan hampir kehilangan kepercayaan pelanggan. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan sahabat dan mentor karena keserakahan." Ucapan itu membuat banyak orang terdiam. Setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim akhirnya membacakan putusan. Hendra dan Rian dinyatakan bersalah atas berbagai tindak pidana, termasuk penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Seluruh aset hasil kejahatan dirampas untuk mengembalikan kerugian para korban. 6 bulan kemudian, perusahaan Dimas bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Perumahan yang sempat mangkrak akhirnya selesai dibangun dan diserah terimakan kepada para pembeli. Kepercayaan masyarakat kembali pulih. Bahkan perusahaan Dimas memperoleh penghargaan sebagai pengembang yang mengutamakan integritas dan pelayanan kepada konsumen. Suatu sore, Dimas berdiri di depan kantor barunya bersama seluruh karyawan. "Hari ini saya belajar satu hal," katanya. "Kesuksesan bukan diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi dari seberapa jujur kita mempertahankannya. Uang bisa dicari kembali, tetapi kepercayaan hanya dimiliki oleh mereka yang menjaga integritas." Seluruh karyawan memberikan tepuk tangan meriah. Di kejauhan, matahari mulai terbenam. Dimas tersenyum sambil memandang proyek perumahan yang kini dipenuhi. Keluarga-keluarga bahagia. Ia akhirnya menyadari bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan musuh, melainkan mampu bangkit setelah dikhianati. TOMOT. Pesan moral, jangan pernah mengkhianati kepercayaan demi keuntungan sesaat. Kejujuran, kerja keras, dan integritas akan selalu menjadi fondasi kesuksesan yang bertahan lama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya teman.
Disclaimer, nama dan tempat yang ada di dalam cerita konten channel ini hanyalah ilustrasi jika ada kesamaan nama, tempat, cerita. Saya minta maaf.